warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kami, Keluarga Exmood. Semoga teman-teman senantiasa dalam kondisi sehat, senantiasa penuh keberkahan, dan senantiasa dimudahkan dalam segala urusannya. Amin. Hari ini kami, Keluarga Exmood, akan mereview tentang kondisi perkembangan uji coba tanam dari bunga porang ya teman-teman. Ini salah satu solusi untuk penanaman dari bunga porang. Ini merupakan solusi untuk kita petani yang kondisinya memang butuh penghematan. Artinya seandainya kita mau beli bibit katak yang ukuran besar-besar, mungkin yang di bawah 1000, mungkin bahkan yang 100, 150 atau di bawah 100, katak super terlalu memakan biaya terlalu besar. Jadi ini adalah salah satu solusi untuk kita supaya bisa berhemat dalam biaya pembelian bibitnya. Ini kemarin yang sudah kami uji coba ya teman-teman, dari bibit katak dari bibit biji bunga. Nah, dari biji bunga ini akan saya coba disemai di sini. Saya pindah ke lokasi polybag, saya pisah-pisah karena sebelumnya saya sebar aja di sini. Saya sebar, kemudian setelah ini pada tumbuh, nah ini nanti tinggal kita pindah aja ke polybagnya. Nah, ini akan saya perlihatkan ke teman-teman dari seukuran bunga porang ini. Setelah saya semai kurang lebih hampir 1 bulan, 1 bulan setengah ini kalau nggak salah, 1 bulanan lah, 1 bulan setengah ya, 1 bulan setengah kurang lebih. Ini kondisinya sudah seperti ini ya teman-teman. Nah, ini dulu dari bunga porang. Ini ada yang masih belum tumbuh juga. Ini langsung pindah mas, diambil satu-satu sing ini mas. Ini ada yang busuk teman-teman. Jadi dari bunga juga bisa busuk. Nah, ini yang sudah tumbuh. Nah, ini juga yang sudah mulai tumbuh. Jadi kecil banget ya teman-teman, ini segini ukurannya. Nah, ini hampir segede kacang hijau ya. Ini hampir segede biji kacang hijau, dian dikit. Nah, ini yang sudah tumbuh. Ini sudah sebesar ini. Ini juga sudah tumbuh teman-teman. Nah, jadi dari biji bunga itu ketika sudah tumbuh langsung nih mulai membesar ini seperti ini. Ukurannya sudah seperti ini. Ini akan kita pindah ke lokasi penyemaian di polybag. Nah, ini ukurannya seperti ini ya. Nanti akan kita lihat satu musim itu akan sebesar berapa. Yang sudah sih bisa macam-macam ukurannya teman-teman, tergantung kondisi kesuburannya. Ada yang sudah bisa sebesar biji sebesar buah kelengkeng. Ada yang sebesar telur puyuh. Ada yang sebesar bola pingpong. Mungkin ada yang besar lagi. Beda-beda ya perkembangan setiap biji. Nyatanya ini tadi ya malah nggak tumbuh, malah busuk ini teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman. Ini salah satu solusi atau cara kita dalam menghemat investasi di awal. Karena ya maafnya ngomong, tidak semua kita ini calon petani dalam kondisi dilapangkan rezekinya. Kadang ada yang kita keinginannya besar, semangatnya besar, ingin bercocok tanam budidaya porang, tapi di sisi lain mungkin kesiapan dana kita belum mencukupi untuk pembelian bibit-bibit yang dari katak maupun dari umbi. Nah, ini salah satu
solusi ya, salah satu solusi ya, supaya kita bisa berhemat, karena harga bibit harga bibit bunga porang ini kalau di musim awal panen gitu, di bulan-bulan April, Mei, Juni gitu, itu harganya masih agak murah ya teman-teman. Harganya masih kisaran 500, 600, 700, mungkin bahkan kalau langsung dari petani, enggak di tempat pengepul, mungkin lebih murah lagi, bisa di bawah 500. Tapi kalau sudah mendekati musim tanam, biasanya harganya melambung tinggi seperti sekarang ini, bisa tembus di angka 1,5 juta, bahkan mungkin sebagian ada yang lebih mahal lagi. Nah, ini dari bunga porang ya teman-teman. Nah, dalam 1 kilo bunga porang itu bisa sebanyak, ada yang 5.000, ada yang 6.000, ada yang sampai 7.000 juga, karena tiap-tiap ukuran bunga kan tidak seragam. Jadi kurang lebih jumlahnya sekitar antara 5.000 sampai 7.000. Mungkin ada yang lebih, mungkin ada yang di bawah 5.000 juga, karena tergantung tadi besar kecilnya bunga yang dihasilkan dari umbi porang yang dalam satu musim keluar bunganya. Nah, artinya seandainya kita berinvestasi hanya cukup dengan uang 500.000 misalnya, atau 600 atau 700, bahkan mungkin 1 juta atau 1,5 juta, itu kita sudah bisa mendapatkan bibit sebanyak 5.000 sampai 7.000 teman-teman. Ya, konsekuensinya kita harus bersabar sedikit. Jadi musim pertama kita mencetak bibit dulu ya teman-teman, seperti ini. Musim pertama kita cetak bibit dulu, kemudian masa dorman di mendekati musim kemarau, kita sudah bisa menabung bibit dengan seukuran, ada yang seukuran kelereng, ada yang seukuran tadi bola pimpong, ada yang seukuran kelengkeng juga, mungkin ada yang lebih besar juga, tapi mungkin ada yang lebih kecil juga, karena tergantung pertumbuhannya teman-teman, semuanya beda-beda. Nah, dengan cukup kita menabung atau spend dana sekitar 1,5 juta ke bawah, minim 500.000, itu kita sudah bisa menabung bibit sebanyak 5 sampai 7.000. Nah, kalau kita invest di awal tidak terlalu besar, ini diharapkan semua lapisan masyarakat petani itu bisa menjangkau teman-teman ya, bisa menjangkau untuk investasi, persiapan pembiayaan, persiapan budidaya porang. Jadi tidak hanya yang dilonggarkan rezekinya saja yang bisa menanam porang, tapi harapannya semua lapisan masyarakat petani bisa ikut merasakan tanam porang, karena selama ini rata-rata masyarakat di kampung, di pedesaan itu mereka mundurnya itu gara-gara keberatan di biaya awal pembelian bibit ya, karena apalagi kalau seperti sekarang harga katak bisa tembus sampai 350, itu petani untuk bisa meluangkan anggaran sebesar 1 kilo 350.000 itu perlu perjuangan yang luar biasa, harus menabung dulu sedikit demi sedikit. Mas Suprat, biasanya nek panen padi satu musim dapat berapa? Satu sak kedok untuk pirang sak? Biasanya nak niku kadang yo 15, kadang 20. 15 sak sampai 20 sak. Sak rendeng. Nggih. Sak rendeng 15 sak sampai 20 sak. Sak sake pirang kilo? Yo nak isih teles niku yo paling yo 50 kilo. 50 kilo ping 15 sak berarti 7,5 kintal. Gabah harganya pinten? Ya tergantung, kadang kan ora mesti Mas. Kadang enggak, maksudnya kadang 5.000 itu kan. Oh iya, batang 4.000 ya teman-teman. Harga gabah itu 4.000 kali 750 kilo gabah itu berarti dapat uang 3 juta dalam satu rendengan. Biayane tuku bibit, menyemai bibit padi, kemudian biaya perawatan, pemupukan, terus daud, macul, tandur, matun, sampai panen biasanya diunduh deh Mas Pak. Dewe. Nah, itu berarti satu musim itu bisa dibayangkan ya teman-teman, dari petani yang
lahannya mungkin agak sempit ya, kecil gitu. Beda sama petani yang Ini kadang Mas, kadang nak butuh niku kalau dol. maksudnya gawe. Oh, nggih, niku wae. Tebas ke Oh, langsung ditebaske nang sawah. sawah niku. Mungkin urusan sing babuk ini. Oh, berarti sing manen sing borong. Nggih. Ya. Sampeyan kula Nek- langsung resik niku. Tompor sik Oh. pokoknya tak tebasno sak kedok sak meneh gitu ya. Oh, untuk pira biasanya Mas nek ditebasno? Nah, ditebasno niku ya perkiraan sak men 3 juta iki mau? Ya ndak, gak nek. ya karek tergantung Mas niku Lah, kadang sing kan wis. ya dhisik kan Telung 6 juta. kadang 3 Oh, 3.600.000 sampai 3.700.000. Mas Supat wis gak usah wis gak usah ngurusi panen maksudnya udah lepas ngoten niku. Oh, nggih. ya niku pun lepas lah. Penepas ya istilahnya. Wis urusannya pemborong lah ya istilahnya penebas. Lah biaya perawatan dari awal, maksudnya gawe bibit, gawe barang dengah, terus nandur, Nek Cicil. masalah niku napa kaya gawe napa jenenge Winian niku kan. winian, kan paling tenaga ya Mbak. digarapi dhewe, orang bayar uang maksudnya. Ini nak gawe popok mopok ini ku toh baleng niku. Iya. Nggih ya Mbak. Oh, orang ngerjakno lah istilahnya ya. Boten. Tapi nek cara di total ngono dalam Sing niku sing kula ngerjakke niku Mas, laktorke mawon. sing bayar wong ya istilahnya. Nggih, laktor. Sing liyane digarap dilakoni dhewe kabeh. Lah niku traktor kalih karek nyedot apa mboten niku. Nak nyedot mengke ya kalih nyedote niku. Ya paling utawi ya traktor nyedot mengke nak nyedot. Tambahi Mas lemah-lemah ndure. Kan kadang niku kan kadang kurang. Banyune niku. Oh, maksudnya gak ngatasi banyune dadi nyedotno. Jadi carane traktor bayar piro sampean sak kedokan? Sak niku biasane traktor mawon nggih. Nggih. Ya 120 lah. Traktor 120, terus ane Mungkin nak abuke niku aku ndak piro? biasane 100 Abuke entek 250. kuwi nggih. Aku 250, terus ane traktor 120. Terus sing wong nandur Sing tandur niku 150. 150, 250, 400, harus 120, 500 selawe. Terus ane wis iku tok biayane. Ya kurang lebih hampir habis 500-an, 600. Dan petani yang benar-benar dikerjakan sebagian ya mereka bayar secara sak elek-eleke ya entek 1 juta ya kurang lebih ya Mas. Nggih niku nak nak nyedot Nyedotno barang. nyedot niku. Perkiraan Iku suket iku kayak iku. Entek 1 juta. napa niku? Nak kurang niku to. Heeh. Banyune kurang niku perkiraan 1 juta. Ya, Niku ya. kadang kan niku Pak. Mengke nak napa? Kadang mengke pertama niku kan Heeh. Jawa. Mengke sing payape apa jenenge niku? Ngisi niku kan. Ngisi Lah maksudnya kan ngisi parine. iya nggih niku. Niku kan nak mboten udan kan tetep mboten ngisi. Oh. Dan niku nyedot. Oh iya. Ya berkat ya 1 juta lah ya. 1 juta ditebasno payu 3.600.000-an. nggih kadang Pernah murah paling murah pira? Pernah ngalami murah niku untuk pirang juta? 3.000 2.300.000. Nah ya ini teman-teman, jadi niku pol murah. murah tapi pol parine niku pol Elek. elek. Oh iya. Jadi terpaitnya bisa dapat 2.300.000 dengan biaya tadi hampir habis 1 juta. Kalau pas bagus ya bisa dapat 3 juta lebih ya teman-teman. Artinya dalam satu rendengan saat musim itu hasil petani seperti Mas Suprat ini, kebetulan ini adalah yang ikut kerja di kebun yang biasa saya suruh merawat di kebun. Itu berarti artinya ada keuntungan bersih dalam satu rendengan itu 1,5 jutaan, kadang sampai 2 juta. Satu rendeng. Pari ini pinten bulan? Pari niku tuweke niku. Sampai panen? Paling niku 3 men. 3 bulan. 3 bulan ya, 3 bulan berarti 3 bulan dapat hasil 2 juta, minimumnya 1,5 juta teman-teman. Nah itu bagaimana seorang petani seperti Mas Suprat ini
bisa menanam porang kalau hasil tabungannya masih mepet ya. Itu kalau ibaratnya kalau nggak ada solusi kan nanti tetap perjuangan untuk bisa ikut menanam porang itu butuh perjuangan yang keras. Nah, makanya ini salah satu strategi ya teman-teman, salah satu cara untuk menghemat biaya untuk bisa menanam porang itu salah satunya dengan cara seperti ini. Jadi cukup beli bunga porang itu harganya 500.000 kalau pas lagi panen raya. Kalau pas sudah musim tanam gini sampai 1,5 juta. Artinya seandainya petani itu ingin spend dana dipakai untuk pembelian porang itu dengan 500 sampai 1,5 juta lah, itu sudah dapat 7.000, minim-minimnya 5.000 butir. Nah, itu otomatis dari situ nanti akan disemai, kemudian dibiarkan satu musim, baru musim berikutnya akan ditanam di Tegalan, di Tegalan. Mas Suprat di Tegal toh? Tapi mboten keluarga. Lagi nih. Niku enten apa? Tandurin niku lho, Jati. Loh, kan porang iso nang ngisore Jati, gak masalah. Bakal engko tak wae bibit ya. Tenang ae. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi nanti untuk teman-teman semua yang sini nang digarap niku yo apik. Ambo. Ya Seberapa hektar? Apa seberapa bau? Rapat bau. Nah, itu teman-teman, jadi kayak gini mereka punya lahan, harusnya bisa dimanfaatkan. Saya malah baru tahu ini, kalau nggak saya tanya ini tadi nggak tahu ternyata punya Tegalan. orang ngomong sampean gitu ini nganggur itu jatine banyak. Oke. Turut Pinggir. Oh, berarti yang tengah orang no tandurane. Oh, lah kayak gitu teman-teman. Jadi ada Tegalan Bero yang segitu luasnya, eman-eman. Kalau tahu dari kemarin mungkin sudah saya bantu untuk nanam. Nah, cuma karena ini sudah terlanjur musim hujan mepet, insya Allah lah musim tahun depan nanti akan kita manfaatkan untuk bisa kita tanam di bawah naungan pohon jati, khususnya bagian pinggirnya yang tengah gak ono ya Mas. Kita kali sampai dia Pak Emrotua. Jadi gitu, salah satu solusi ya teman-teman bagi yang agak maafnya ngomong misalnya ingin berhemat bisa menggunakan bibit dari bunga porang 1 kilo gitu, cukup nyemai 1-2 kilo, maksimal 3 kilo lah misalnya, di saat harga masih 500, 600, 700. Kalau 2 kilo kan baru 1,5 jutaan ya. Artinya seandainya seminim-minimnya seperti petani Mas Suprat ini, jadi dengan menggunakan hasil panennya padi sebagian disisihkan, nanti disisihkan lagi untuk membeli, itu insya Allah dalam satu musim itu dia sudah bisa berinvestasi, ikut pembelian bibit porang untuk ditanam di musim berikutnya. Nyelengi lah istilahnya teman-teman ya, nyelengi bibit musim pertama, kemudian musim kedua sudah berubah menjadi seukuran biji buah kelengkeng atau seukuran bola pingpong. Nah, kemudian di musim kedua sudah bisa ditanam dengan ukuran bibit seperti tadi. Itu nanti insya Allah di musim panen tahun kedua itu sudah bisa tembus di angka 8 on, ada yang 5 on, ada yang 7 on, ada yang 1 kilo, mungkin ada yang 1 kilo lebih juga. Di istilahnya itu salah satu solusi untuk menjadi ya intinya solusi bersama lah bagi kita semua calon petani porang yang dalam kondisi kita ingin berhemat di investasi awalnya. Itu ya teman-teman, bagi-bagi ilmu dari kami. Nanti hasilnya ini realnya seperti apa tetap akan kita informasikan teman-teman nanti setelah dorman dari bunga porang ini. Ini juga ya teman-teman, saya akan mencoba untuk sisa loyang tadi, nampan yang ada isinya bibit dari bunga porang, akan saya kasih dari bibit katak, tapi saya ambilkan tunasnya saja. Nah, sebelum saya potong karena dia terluka harus saya kasih ini fungisida. Karena ini sudah musim hujan terus, saya kasih fungisida. Kalau musimnya masih belum terlalu tinggi, hujannya sih pakai abu sekam masih aman. Tapi kalau sudah musim hujan gini, abu sekam dia karena air hujannya gampang larut. Tapi kalau menggunakan fungisida ini dia lebih aman karena menghindari curah hujan yang sudah tinggi, biar nggak gampang
busuk ya teman-teman. Ya ini ya teman-teman, ini sisa polybag. Sayang ini kalau kita nggak isi, jadi akan sekaligus kita isi. Kita pindah dulu yang adem karena di sini sudah panas, biar nggak panasan. Ini akan kita kasih bibit yang dari katak ya teman-teman. Ini juga termasuk salah satu cara atau strategi supaya teman-teman nanti ingin lebih berhemat sedikit ya bisa dengan cara begini. Jadi caranya seperti ini teman-teman. Di bibit katak yang sudah nongol ininya, apa namanya, tunasnya, kita iris miring kayak ngiris semongko. Nah gitu. Nah gitu teman-teman, kita iris kayak semongko, kayak semangka ya, kita iris kayak semangka. Ini sudah jadi bibit seperti ini teman-teman. Jadi artinya dari katak super yang seukuran 1 kilo isi 50-60 ini, kita coba ambil tunasnya ini. Jadi artinya kita dapat bibit seukuran ini. Nah ini kenapa kita ambil dari bibit katak super, karena tunas yang tumbuh dari katak super otomatis gen atau DNA nya dia ini sifat dasarnya membawa bibit super juga. Nah, kalau kita ambilnya dari yang katak kecil-kecil ya tunasnya nanti kecil, nanti kita buktikan ya teman-teman setelah tumbuh. Jadi ini tunasnya pasti gede karena dia tumbuh dari katak yang gede yang super. Nah ini supaya menghindari jamur, kita celupkan dulu ke apa ini, fungisida ya teman-teman. Kita pakai fungisida yang sudah kita celupkan. Oke, terus kita bikin seperti ini. Nah, nanti kalau sudah kita bikin semua untuk kita menuhi sini. Nah sisanya yang seperti ini kan luka ini cacat teman-teman. Supaya nanti lukanya tidak membusuk, kita olesi juga menggunakan fungisida ini. Olesnya bisa dicelupin, bisa juga dengan menggunakan kuas. Nanti kita tiriskan, kita simpan. Nanti kalau sudah kita tanam lagi. Jangan terlalu besar mas. Nah ini bahkan dalam satu katak ini bisa ada 2 tunas. Kenapa dari katak? Karena katak itu bisa muncul tunas banyak ya, bisa muncul tunas banyak. Jadi ini bisa kita ambil 2. Itu ambil sekalian mas sampingnya. Nah nanti yang sisanya ini masih bisa kita tanam dengan ukuran katak super teman-teman. Ini masih banyak, nanti akan muncul tunas dari kiri kanan banyak. Artinya ini tadi dari berapa tadi, sekitar 50 hampir 40 ini 40 ya mas, 40 lebih hampir 50, dia bisa berubah menjadi 100. Jadi yang ini 50, ini masih punya katak super 50 lagi. Kalau yang tunasnya lebih dari 1, malah dia bisa jadi banyak. Kita pilih dari bibit katak super karena dia akan membawa gen pembawaan tumbuhnya untuk menjadi katak super. Nah, pastikan kalau kita ngambil itu dari tunas yang sudah lumayan besar teman-teman. Jangan baru nikel kecil sudah diiris-iris. Karena kalau yang sudah besar begini, begitu kita semai, sebentar lagi pasti dia langsung tumbuh akarnya, sehingga dia langsung bisa beradaptasi di tanahnya ini. Jadi seperti ini ya teman-teman. Nah ini setelah kita bikin seperti ini semua, nanti kita semai ke sini. Oke ya teman-teman. Ya teman-teman, ini yang sudah dipotongi, bentuknya seperti ini. Nah ini yang sudah kita masukkan ke cairan fungisida. Ini kita masukkan ke polybag untuk pembibitan. Nó gak bawa pas terus diuruki dulu deh, tiba no kok kadang kambat. Ya nanti akan kami update perkembangannya teman-teman yang sudah tunas ini. Ini yang tadi dari biji bunga. Kalau ini deretan sini yang dari katak super yang kita ambil tunasnya, mata tunasnya. Oke, sip. Oke teman-teman, sementara video
dari kami keluarga Exmood sampai di sini dulu. Ini yang sudah ditanam dari tadi, katak yang sudah kita iris dan keluar mata tunasnya. Nanti kita lihat perkembangannya di video selanjutnya. Untuk sisanya yang masih utuh kita iris tadi, kita rendam pakai fungisida. Nanti akan kita tanam lagi langsung ya, kita tanam langsung ke lokasi lahan pembesaran setelah kondisinya bagus melalui proses karantina. Oke, terima kasih. Salam sukses dan sehat selalu dari kami, keluarga Exmood. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.